hatiku dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa firman-Mu ada dalam hidupku. Tepuk tangan semuanya. Ku mau bangkit sekarang, akulah gereja-Mu. Lakukan Segala perkara yang besar. Dengan kuasa urapiku, dengan kuasa Roh-Ku, kuasa firman-Nya, kuasa firman-Mu ada dalam mulutku. amin. Rumah bangkit sekarang, akulah gereja-Mu. Semuanya bersama-sama. Melakukan segala perkara yang besar. Ayo lompat yang semuanya melompat. Tuhan, keselamatan dan terangku, kepada siapa aku takut, ku tak akan goyah. Bisa ikuti sinar sama-sama. Tuhan, kau benteng yang perlindunganku, kepada siapa aku dekat, hatiku percaya. Ku diberi kuasa. Diberi kuasa untuk jadi pemenang. Mujizat-Mu Mujizat-Mu selalu kan menyertaiku. Takkan ku menyerah. Dia yang ada di dalam kita lebih besar, saudara. Ayo gereja kita bersama-sama. Kepada siapa aku takut, ku tak akan goyah. Tuhan, kau benteng yang perlindungan. Failures are inevitable. In daily life, relationship, and ministry, setbacks come. They leave scars, but they're not the end. They make us who we are. It is written in Proverbs 24 verse 16, "For though the righteous fall 7 times, they rise again." Each failure brings us closer to grace. Each helps us grow. Each gives us room to improve. Embrace your failures. Rise anew. Move toward our calling, our heart's pursuits. Let's turn setbacks into comebacks. Tiap janji-Mu
takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap dan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat kami Tuhan, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Dengan iman katakan saudara. Lembah yang gelap yang ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Failures are inevitable. In daily life, relationship, and ministry, setbacks come. They leave scars, but they're not the end. They make us who we are. It is written in Proverbs 24 verse 16, "For though the righteous fall 7 times, they rise again." Each failure brings us closer to grace. Each helps us grow. Each gives us room to improve. Embrace your failures. Rise anew. Move toward our calling, our heart's pursuits. Let's turn setbacks into comebacks. Bagimu Tuhan Yesus, bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kami percaya Tuhan Yesus berkuasa. Kita mau tinggikan Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, adalah Yesus.
Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kami menyanjung Engkau, Raja di segala raja. Sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Kami datang Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dengan segenap hati kami menyembahmu Tuhan. Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang Haleluya. Sorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Pagi hari ini Tuhan, dengan segenap hati kami nyatakan kami siap meninggikan Engkau Tuhan, menyembah Engkau, memuji Engkau. Haleluya. Shalom. Ada sukacita semuanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kau telah urapiku dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa firman-Mu ada dalam mulutku. Ku mau bangkit sekarang, akulah gereja-Mu. Berlaku
adalah kekuatan kita. Sekalipun kita masuk dalam kekelaman, ada Yesus bersama dengan kita. Kita pasti menang, kita pasti sanggup. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kau lalu bersama dengan Dia, lembah yang gelap aku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Kita sama angkat tangan di hadapan Tuhan. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkah kita bersama dengan Dia. Yesus, kau angkat kami Tuhan, kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap aku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa-Mu Yesus, oleh kuasa Yesusku. Dan sama kata dia Tuhan, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, nyatakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Punya kemuliaan bagi Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita semua untuk bersatu hati dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap nafas yang masih kami hirup. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap detak jantung kami yang masih berdetak. Karena kami tahu Tuhan,
ketika kami ada di sini, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi itu semua karena kebaikan-Mu, semua perkenanan-Mu yang selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Sekarang kami mau memberikan persembahan kami, Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang memberkati setiap persembahan kami. Kau berkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan, sehingga persembahan ini bisa menjadikan alat untuk kemuliaan-Mu dan untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat, Happy Super Sunday. Welcome to IFGF Lamongan Indah. Bersama saya Aaron Kristanto, berikut adalah iNews minggu ini. Doa pengurapan diadakan setiap Selasa di gereja. Hello Super Youth, don't forget to join us on Super Youth Service on Saturday at 6 p.m. Sekolah minggu akan diadakan di lantai 2 ruang iKids. Hari ini kita akan belajar tentang kisah Zakheus. Bagi jemaat yang beribadah secara online, dapat memberikan persembahan melalui QR Code berikut. Doa pagi akan diadakan dari hari Senin hingga Kamis melalui Zoom dan diadakan pada hari Sabtu di gereja. Aiman akan diadakan pada sore ini pukul 4 di gereja. Firman akan dibawakan oleh Bapak Elias dengan judul Kesempatan Kedua. Glu. Hasilnya gratis. Oh, MC apa? Bukan. Apa ada? Ada lomba, ada game, ada makan-makannya. Utayut. Bukan, udah lewat itu. Apa ada? Lagi. Acaranya tanggal 25 Agustus jam 3 sore. Independent Day. Iya, betul. Jangan lupa teman-teman buat datang dan meriahkan acara Independence Day di gereja ini tanggal 25 Agustus jam 3 sore. Kami tunggu ya. Bye. Jemaat dihimbau untuk aktif dalam pembangunan gereja dengan menyisihkan 10.000 setiap minggunya dan dimasukkan ke dalam amplop pembangunan. Kami mengajak jemaat untuk dapat berbagi kepada sesama melalui iShare. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ibu Marta. Selamat ulang tahun dan happy anniversary untuk jemaat di minggu ini. Wish you all the best. Demikian untuk iNews minggu ini. Jemaat dapat mengikuti perkembangan gereja melalui YouTube, Instagram, dan grup WhatsApp gereja. People is our mission. Connect with God and make disciples. Alive in calling. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Acara Covenant IFGF Semarang, Satelit Lamongan Indah, pada hari Minggu 11 Agustus 2024. Yang terhormat, Pastor Teresia Siswanto dipersilahkan menempatkan diri. Selanjutnya saya undang 18 peserta Covenant untuk maju ke depan dan menerima sertifikat. Saudara Nicholas Evander Aquilino Wianto.
Saudara Petrus Optimus Einer Prima Manurung. Saudara Levi Reva Niandra Joy Enrico. Saudari Gabriela Alexandra Michelle Cahya Widya Arja. Ibu Priscilla Kristiana Sari. Saudara Daren Binaya Purwanto. Saudara David Joel William Adiel. Saudara Reinhard Aquila Purwanto. Saudari Gabriela Grace Happy Gunawan. Saudari Emanuela Stefani Winitoyo. Ibu Marta Mariani. Ibu Vera Yohananti. Ibu Liana Adita. Ibu Nani Kristiani Honggo. Ibu Kesia Iken Sarjani. Ibu Anita Kurniawati Haryono. Bapak Nyoto Kurniawan. Saudara Paulus Aden Richard Roni Chandra. Atas keputusannya melakukan covenant di gereja ini. Dengan pengucapan janji covenant, Bapak Ibu Saudara bukan lagi orang asing, tapi menjadi satu keluarga besar IIGF Pelamongan Indah. Mari jemaat kita sama-sama memberikan aplaus kepada mereka. Acara pengucapan covenant akan dipimpin oleh Pastor Teresia Siswanto dan janji jemaat akan diwakili oleh Ibu Priscilla Kristiana Sari. Waktu dan tempat kami persilakan. Tanggung jawab jemaat untuk berjalan dengan kasih dan rendah hati dengan saudara-saudara seiman, saling mendoakan serta memisahkan diri dari hidup keduniawian. Untuk berdoa bagi kemajuan gereja ini di dalam pertumbuhan rohani dan pertumbuhan jemaat. Menjunjung tinggi setiap program pengajaran, penyembahan, pendidikan, dan untuk melaksanakan setiap peraturan dan menguatkan doktrin. Untuk memberi secara tetap dengan sukacita, sebagaimana Allah memberkati untuk menyokong pembawa Injil di antara kita, kepada orang-orang yang memerlukan, dan untuk pekerjaan pemberitaan kabar baik disebar luaskan. Untuk memelihara penyembahan pada Allah, berdoa
dan mempelajari Alkitab di dalam keluarga sendiri, untuk melayani dengan setia dalam gereja dan aktivitas-aktivitasnya sesuai dengan kemampuan untuk melakukannya dengan efektif, untuk meningkatkan pelayanan saya dengan doa dan pendalaman firman Tuhan. Berusaha sebagai contoh untuk memenangkan jiwa bagi Yesus Kristus dan membawa orang-orang yang telah percaya yang belum mempunyai gereja menjadi anggota gereja. Untuk mengikuti perjanjian baru yang memerintah di dalam iman dan mempraktekannya di dalam hidup sehari-hari. Saya atas nama IFGF Semarang mengikat perjanjian dengan saudara-saudari sebagai anggota jemaat. Kami menerima tanggung jawab dengan rasa hormat di hadapan Allah dan gerejanya untuk melibatkan diri dalam peperangan dan perlindungan rohani bagi semua anggota jemaat. Dan dengan anugerah Allah kami rindu untuk melayani saudara-saudari dengan segala kemampuan dan keberadaan kami. Atas nama seluruh jemaat IFGF, saya menerima saudara-saudari menjadi bagian dari keluarga IFGF Lamongan Indah. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Efesus 2 ayat 19. Janji para anggota. Sebagai seorang Kristen yang telah lahir baru, termasuk dalam gereja Yesus Kristus, dengan ini saya di hadapan Allah dan jemaatnya mengikat perjanjian dengan jemaat IFGF Semarang. Dengan demikian saya menerima segala tanggung jawab saya sebagai jemaat IFGF Semarang. Saya menyetujui segala ketentuan dan juga tujuan dari IFGF Semarang dan dengan setia berjanji mendukung segala program dengan doa, waktu, tenaga, dan keuangan sesuai dengan kemampuan saya. Saya berjanji hidup berjemaat dalam kesetiaan, kerukunan di antara sesama anggota, dan saling melayani di dalam kasih Tuhan. Saya berjanji untuk tunduk dan setia kepada para gembala, penatua, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pastor Teresia Siswanto bersama jemaat akan mendoakan peserta covenant. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita mengarahkan tangan kita untuk kepada saudara-saudari kita 18 orang ini yang sudah menjadi keluarga besar IFGF Lamongan Indah. Tuhan, kami bersyukur ini hari yang luar biasa Tuhan, di mana ada ke-18 saudara-saudari kami yang mendedikasikan hidupnya untuk menjadi satu keluarga besar IFGF Lamongan Indah. Mereka mengucapkan janji covenant di hadapan-Mu Tuhan, untuk bertumbuh di gereja ini, bertumbuh bersama-sama melayani Engkau bersama-sama di gereja ini, menjadi satu tubuh di dalam Engkau. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati komitmen mereka, hati mereka, sehingga mereka senantiasa tertuju dan melekat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ke-18 saudara-saudari kami ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi bagian, satu bagian di dalam tubuh Kristus. Haleluya, amin. Mohon waktu untuk foto bersama peserta covenant dengan Pastor Teresia Siswanto, Ketua Departemen Discipleship Journey, Koordinator IFGF Grow. Demikianlah rangkaian acara Covenant IFGF Lamongan Indah telah selesai. Para peserta Covenant dipersilahkan kembali ke tempat masing-masing.
Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, segala sesuatu bisa terjadi dalam hidup kita. Hal-hal mungkin hal-hal yang menyenangkan atau hal-hal yang mungkin kurang menyenangkan. Terkadang Tuhan juga mengizinkan kita untuk kita mengalami keterpurukan, mengalami kegagalan. Tetapi kita percaya, kita tidak boleh tinggal diam ketika kita harus menghadapi sebuah kegagalan. Apa yang kita lakukan? Mencari Tuhan, berseru dengan segenap hati. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 91 ayat 15. Barang siapa berseru kepadaku, aku akan menjawab. Amin Bapak Ibu. Dan percaya bahwa ketika hal yang tidak baik itu terjadi, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan mengurung kita dengan kasih setianya. Amin Bapak Ibu. Mari bersama saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bisa bangkit berdiri. Kita mau arahkan hati kita, pikiran kita tertuju hanya untuk Tuhan. Ya sumber kemenangan kita, sumber penghiburan kita, sumber pengharapan kita. Kami percaya Engkau Tuhan. Sekali-kali Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Semua terjadi dalam hidupku, takkan luput dari kasih-Mu. Kau besertaku.
senantiasa menyelamatkan kami. Tak tergoyahkan di dalam-Mu, tak tergoyahkan bersama-Mu. Sebab Engkau nyata Tuhan, Engkau nyata. Kami datang Tuhan, menghampiri Engkau, membawa pujian, membalas lembah kami. Yes Tuhan, berkata Engkau Tuhan. Hanya ini Tuhan yang ku datang lebih lagi menghampiri Tuhan. Carilah Tuhan, carilah wajahnya selalu. Selama Tuhan berkenan untuk ditemui, berserulah kepada Tuhan, sebab Dia yang akan mendengar dan menjawab setiap seru doa kita. Lebih dari yang kupikirkan, lebih dari yang kuharapkan.
melihat hatimu pagi hari ini. Tuhan melihat hati kita pagi ini. Ya. Barang siapa yang datang berseru kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, Tuhan akan mendengar, Tuhan menjawab apa yang hari-hari ini menjadi pergumulan kita, permasalahan kita, hal-hal yang membuat kita hancur hati, jatuh. Ayo berseru kepada Tuhan. Ya. Dan percaya Tuhan akan mendengar setiap kita. Tuhan menjawab setiap kita. Percaya itu terjadi dalam hidup kita. Yes. Ya Tuhan. Jesus. Aku berseru. I sought the Lord and He heard. And He answered, I sought the Lord, and He heard, and He answered, I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him, that's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered, I sought the Lord, yes. And He heard. Dia mendengar, Dia menjawab. Itu sebabnya kita percaya kepada Tuhan. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard. Oh.
berjanji bagi setiap kami. Engkau berjualan bersama kami. Dan Engkau Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Sebab itu kami yakin dan percaya. Kami tidak akan takut, kami tidak gentar, kami tidak goyah. Sebab Engkau Tuhan nyata bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Sekarang tiba waktu kami Tuhan. Untuk kami memberikan hati kami. Menerima firman-Mu. Tuhan berkati Pastor Teresia yang akan menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Dan kami percaya firman yang ditabur akan tumbuh, berkembang, berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita mendeklarasikan iman kita. IMGF Lamongan Indah, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Bukan oleh perbuatan saya dibenarkan, saya diubahkan dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciples. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, pada pagi hari ini tema kita di bulan Agustus, semua IMGF Global seluruh dunia ya, handling failures, mengatasi kegagalan. Ketika kita hidup, kita pasti pernah mengalami kegagalan. Tapi bukan berarti kegagalan itu akhir dari segalanya. Kita harus bangkit dari kegagalan itu. Saudara, tokoh-tokoh Alkitab juga pernah mengalami kegagalan. Dan kita akan melihat bagaimana mereka bangkit dari kegagalan mereka. Pertama kita melihat dari kehidupan Daud, titik balik Daud. Ya. Hukuman menjadi perkenanan. Oh iya, Bapak Ibu maaf, sebelumnya saya mau memperkenalkan gitu ya. Kemarin, minggu lalu, ya kami ke Bandung. Dan di Bandung, saudara kita, Bapak Septian, itu dilantik menjadi PDP. PDP itu pendeta dan profesional. Sehingga sekarang Bapak Septian itu adalah seorang pastor. Jadi kalau kita manggilnya itu sekarang Pastor Septian. Iya, selamat Pastor Septian. Dengan diangkatnya, dilantiknya Pastor Septian menjadi PDP, ya pendeta dan profesional, ya maka otomatis Pastor Septian menjadi anggota pastoral di IFGF Lamongan Indah. Saya juga akan memperkenalkan Bapak Andi, gitu ya, Andi Kristiawan. Beliau akan menjabat sebagai Kepala Departemen Misi dan Koordinator iCare yang selama ini dipegang oleh almarhum Pastor Santoso. Ada Bapak Andi, beliau tidak ada. Ya, next juga ada Bapak Agus Sumadi, ya. Beliau menjabat sebagai koordinator asimilasi dan connect lunch, gitu ya. Jadi kalau ada jemaat baru, beliau nanti akan memperkenalkan diri program-program gereja ini apa gitu ya. Semua pelayanan ini dulu ditangani oleh Pastor Santoso ya. Dari seorang Pastor Santoso ya, jabatannya, pelayanannya sekarang dipegang oleh 3 orang ini gitu. Saudara, kita bersyukur ya ada mereka-mereka, ada beliau-beliau ini yang bersedia mau melayani Tuhan untuk sama-sama ada di gereja ini. Kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita membaca di dalam 1 Tawari 21 ayat 26. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan,
mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan dan memanggil Tuhan, maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada malaikat itu, supaya dikembalikannya pedangnya ke dalam sarungnya. Pada waktu itu juga Daud mempersembahkan korban di sana, ketika ia melihat bahwa Tuhan telah menjawab dia di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Bapak Ibu, peristiwa ini terjadi di hari-hari tuanya Daud. Di mana ketika di hari-hari tuanya Daud, dia itu ingin tahu berapa besar rakyatnya, berapa kekuatan militernya. Sebab itu dia melakukan sensus. Nah, ketika dia melakukan sensus itu, panglimanya Yoab itu sudah mengingatkan, jangan Tuanku Raja, ini jahat di pemandangan Tuhan. Jadi dia ingin melakukan sensus itu, dia ingin tahu, tapi di balik rasa taunya itu dia juga ingin, ini loh, egonya itu loh. Wih, aku punya kekuatan militer sekian ratus ribu orang yang bisa berperang di rakyatku ini. Saudara, dan benar setelah 9 bulan ya, lakukan sensus itu setelah 9 bulan, saudara, kemudian dilaporkan hasilnya sekian yang bisa orang Yehuda yang bisa berperang, orang suku 11 suku lainnya yang bisa berperang. Kemudian hati Daud itu berdebar-debar. Dia merasa enggak sejahtera, dia berdebar-debar. Saudara, dan Nabi Nathan itu berkata kepada Daud, ya, dia memberikan 3 pilihan. Mau yang apakah engkau 3 hari, pilih ya, bukan 3 menu makanan, tapi 3 hukuman. Aduh, ngeri kan? Kalau disuruh milih 3 menu makanan enak, rawon, rujak cingur atau tahu campur. Oh, itu semua makanannya Surabaya semua. Rawon, tahu campur, apa rujak cingur. Saudara, saya disuruh milih. Saya tempo hari itu ya pernah saya itu ke Surabaya itu, anak-anak itu makannya sushi. Sama mama ya makannya sushi juga. Ya, mereka makan di mana itu? Pokoknya sushinya itu mewah dan mahal gitu ya. Lah, kemudian saya itu disuruh, ayo makan gitu, ayo makan. Aku nanti makan rujak cingur aja. Ini enak, ini mahal. Udahlah, ini udah aku siapin untuk rujak cingur. Enakan rujak cingur, jauh-jauh ke Surabaya makannya sushi, yo rugi kan gitu. Nah, saudara, itu kalau saya suruh milih, ya mungkin saudara sekarang ini udah mulai membayangkan, nanti pulang gereja aku makan di sini, enak di sini, di situ, atau ini enak makan ini, makan itu, atau makan ini. Ada 3 pilihan menu. Tapi saudara, ini Daud itu bukan 3 pilihan menu, tapi 3 pilihan hukuman. Mau 3 hari dikejar-kejar, mau 3 hari penyakit sampar, 3 bulan dikejar-kejar musuh, atau 3 tahun terjadi kelaparan. 3 hari, 3 bulan, 3 tahun, sama-sama gak enaknya. Saudara, dan Daud berkata, udah aku nyerah, lebih baik aku jatuh ke tangan Tuhan. Terserah Tuhan gitu. Mau dikasih hukuman apa terserah Tuhan. Aku salah. Saudara, aduh kalau orang udah ngaku salah, kemudian dia bilang, wis terserah wis, mau dihukum apa terserah wis. Terserah Tuhan. Dan akhirnya Tuhan kasih hukuman 3 hari penyakit sampar. Saudara, ketika itu 3 hari penyakit sampar itu ada malaikat Tuhan, malaikat pencabut nyawa itu ya. Malaikat Tuhan itu udah mengelilingi kota-kota orang Israel, dan kota terakhir yang dihukum itu adalah Yerusalem. Ketika malaikat itu mau masuk ke Yerusalem dan dia sudah menghunuskan pedangnya menuju kota Yerusalem, tandanya seluruh Yerusalem akan kena bala, akan kena penyakit sampar. Saudara, Tuhan nyesel. Kemudian Tuhan ngomong ke malaikat itu, sarungkan pedangmu, cukup.
Nah, kemudian Nabi Tuhan itu, Nabi Gad itu dia berkata, ayo Daud persembahkan korban kepada Tuhan. Dan ketika Daud itu mempersembahkan korban kepada Tuhan, ya, tadi ayat 26 mengatakan, maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu. Saudara, jadi tandanya Tuhan itu berkenan atas korban itu kan dengan menurunkan api dari langit. Sama ketika waktu Elia dia itu berkompetisi dengan 450 Nabi Baal. Ya, dia Tuhan menjawab Elia, Nabi Elia itu dengan menurunkan api dari langit. Saudara, ketika Tuhan itu melihat Daud itu mempersembahkan korban, Tuhan itu menjawabnya dengan api. Dari marah jadi berkenan, dari marah jadi sayang. Ini Daud. Bapak Ibu, kita kan kepingin toh, dari marah jadi sayang. Pernah enggak kita punya anak ya? Anak kita waktu nakal, kita marah banget sama anak gitu ya. Marah banget. Tapi kemudian anak kita itu dengan takut-takut gitu ya. Maaf Pak, aku salah gitu ya. Tega enggak kalau udah begitu bapak-bapak gitu ya. Aku salah Pak, maaf, dengan wajah melas gitu kan. Ya wes gak jadi marah, udah marahnya berhenti. Enggak cuman sampai di situ toh. Terus si anak ini memeluk papanya, belek gitu, dicium papanya. Itu dari marah jadi sayang. Seperti itu kan, jadi dari marah jadi sayang. Ini yang dilakukan oleh Daud. Daud itu bisa melunakkan hati Tuhan itu dari marah jadi sayang. Dari kegagalan jadi perkenanan. Saudara, dengan cara apa? Mempersembahkan korban. Nah kita kan sekarang ini tidak beli lembu, tidak beli sapi, tidak beli domba. Saudara, tidak bakar sate juga untuk supaya melunakkan hati Tuhan. Tapi dengan cara apa kita melunakkan hati Tuhan? Mazmur 51 ayat 16 mengatakan, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Saudara, ini loh korban persembahan, korban sembelihan itu. Hati yang hancur, hati yang patah, hati yang remuk. Kalau kita datang kepada Tuhan, iya Tuhan aku salah, Tuhan aku keliru, aku bodoh, kenapa aku melakukan itu. Hati kita hancur, hati kita remuk, kita menangis kepada Tuhan. Tuhan itu bagaikan korban. Seperti Daud tadi mempersembahkan korban. Itu bagaikan satu korban dan itu yang Tuhan minta. Hati yang hancur, hati yang remuk, hati yang patah. Bukan mengeraskan hati, bukan ngeyel. Lah kan aku melakukan ini karena dia sikapnya seperti itu. Lah kalau dia gak bersikap begitu kan aku juga gak begini. Bukan seperti itu saudara. Tapi kita mau dengan rendah hati ngaku. Alkitab itu mengatakan Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Lah ini yang Tuhan mau, ngaku. Kemudian bertobat, tinggalkan itu. Bapak Ibu, ini yang membuat hati Tuhan itu hancur. Ketika kita datang pada Tuhan, aku salah Tuhan, ampuni aku salah Tuhan. Tuhan mengampuni, udah. Kalau Tuhan mengampuni, kita jangan terintimidasi lagi, jangan merasa nggak layak, kemudian kita dituduh. Itu tipu daya setan. Kalau kita melakukan kesalahan, datang pada Tuhan dengan hancur hati, ya. Kemudian kita mengakuinya, jangan sembunyikan, ngaku aja. Ya Tuhan, aku salah. Ya Tuhan, aku janji tidak mengulangi. Orang yang seperti itu, dia akan disayangi oleh Tuhan. Saudara, Tuhan itu Bapa yang baik. Kalau kita punya anak dan anak itu udah ngaku, saudara,
kita kan tidak akan tega, kemudian kita akan menyayanginya. Saudara, ini yang Tuhan mau. Hati yang hancur, hati yang remuk itu bagaikan korban persembahan kepada Tuhan. Korban sembelihan. Nah, kemudian hal yang menarik adalah saudara, Daud itu sebelum mempersembahkan korban, Daud itu kan ngomong kepada pemiliknya. Pemiliknya itu namanya Ornan. Nama lainnya Arauna. Nah, Daud tanya, aku mau beli tempat ini dan juga lembu-lembunya. Aku mau mempersembahkan korban. Berapa harganya? 2 Samuel 24 ayat 24 mengatakan, sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 shikal perak. Itu kalau dikeruskan dalam rupiah saat ini ya, dalam saat ini itu 7 jutaan. 7.150.000. Tapi kalau kita bandingkan dalam 1 Tawari 21 ayat 25, ini berbeda lagi. Maka Daud memberikan kepada Ornan sebagai bayaran tempat itu emas, tadi perak sekarang emas, seberat 600 shikal. Saudara, tadi cuma 50 shikal, ini 600. Kalau dikuruskan itu 8,5 M. Loh kok bisa? Loh kok selisih banyak? Lah kok bedanya banyak? Lah kalau bedanya 10.000 tok ya ora apa-apa. Lah kalau bedanya ini antara juta dengan miliar. 7 juta dengan 8,5 M. Lah kok bisa? Bapak Ibu, jadi begini. Ketika saat itu Daud melihat malaikat pencabut nyawa itu ada gitu ya. Daud cepat-cepat datang ke Ornan itu ya. Itu kan malaikat itu ada di atas antara langit dan bumi. Di atasnya tempat pengirikan Ornan. Kemudian Daud itu mau mempersembahkan korban di sana. Caranya apa? Dengan membeli tanah pengirikan itu. Pengirikan itu untuk mengirik gandum. Jadi gandumnya itu dijemur di tanah lapang gitu ya, dijemur ya, ditumbuk. Nah, itu tempat pengirikan. Saudara, sepetak tanah itu dihargai dan juga dengan lembu-lembunya 7 jutaan. Bapak Ibu, untuk apa? Supaya tulah itu berhenti. Supaya dia cepat-cepat bisa mempersembahkan korban, berbau harum, tulah itu berhenti. Nah ini setelah tulah berhenti, ya Daud merasa, Tuhan berkenan. Tuhan menjawab doaku dengan menurunkan api dari langit. Di sini, ini adalah tempat di mana hukuman menjadi perkenanan. Di tempat ini adalah tempat di mana Tuhan berkenan atas hidupku. Dari marah jadi disayang. Ini tempat yang luar biasa. Dan akhirnya Daud bukan hanya cuma membeli sepetak tanah itu tok, ya, mungkin luasnya cuma segini tok. Tapi Daud itu membeli karena sepetak tanah pengirikan itu ada di satu bukit. Daud membeli satu bukit itu, kompleks itu. Untuk apa? Bukan untuk bangun rumah, bukan untuk bangun ladang, tapi untuk membangun bait suci. Ini, jadi untuk membangun satu kompleks itu, tanah yang luas itu, karena di satu bukit, dia mengeluarkan bukan lagi perak, tapi emas seberat 600 shikal, 8,5 M. Dan Daud berpikir, ini luar biasa. Aku enggak mau cuman hanya sepetak toh, aku mau seluruh kompleks ini. Aku beli untuk di sana didirikan tempat memuja Tuhan, bait suci. Nah, Bapak Ibu, dari peristiwa ini, hal yang kita pelajari yang pertama adalah next level. Daud pertama cuman hanya keluar uang 7 jutaan. Cuman untuk membeli sepetak tanah. Cuman hanya supaya malaikatnya itu tidak marah. Supaya hukuman berhenti. Pokoknya hukuman berhenti, gak marah. Gak ada kutuk lagi, titik. Tapi kemudian Daud itu next level. Dia tidak mau cuman hanya tulah berhenti. Dia ingin supaya di tempat itu dibangun bait suci.
tempat orang bisa mencari Tuhan, tempat orang bisa merasakan hadirat Tuhan, tempat orang bisa menikmati Tuhan. Bapak Ibu, kekristenan kita harus next level. Mungkin kita yang dulu adalah orang yang seperti Daud ini yang cuma membeli sepetak tanah tok. Pokoknya gak ada hukuman. Pokoknya aku ibadah supaya aku tidak dapat hukuman, tidak kualat. Jadi kita melakukan doa, baca Alkitab, puasa, pelayanan supaya tidak dihukum Tuhan. Seperti itu toh. Supaya gak dihukum Tuhan. Supaya gak kualat. Melakukan apa aja supaya Tuhan tidak marah. Seperti itu. Tapi kemudian rohani kita itu harus meningkat. Jangan pola pikirnya nanti Tuhan marah. Nanti kalau aku gak baca Alkitab nanti Tuhan marah. Nanti kalau aku gak ke gereja nanti Tuhan marah. Kok selalu nanti Tuhan marah, nanti Tuhan marah. Apa bedanya kekristenan ini dengan sinya kualat gitu dok. Nanti kalau tidak melakukan ini nanti kualat. Nanti kalau tidak melakukan itu nanti ada musibah. Nanti kalau tidak melakukan ini nanti kualat. Saudara, kekristenan itu adalah hubungan. Lah ini, Daud mau membangun bait suci. Hubungan. Dia ingin ada satu keintiman. Bukan hanya aku tok. Tapi semua orang Israel itu bisa ngalami Tuhan. Mereka bisa datang ke bait suci, mereka bisa ngalami Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, kekristenan itu harus next level, bukan hanya takut kualat tok. Tapi gimana caranya supaya aku bisa ngalami perjumpaan dengan Tuhan? Gimana caranya supaya aku tuh punya hubungan dengan Tuhan, punya keintiman dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, ngalami Tuhan. Itu. Jadi Bapak Ibu, kenapa? Kalau aku gak ke gereja ada sesuatu yang gak enak di sini, gak enak. Nanti kalau hari Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu nanti Tuhan gak memberkati hidupku. Lah aku gak doa, nanti Tuhan gak sayang. Saudara, Bapak Ibu, kita mau doa, mau baca Alkitab atau tidak, Tuhan itu tetap cinta kepada kita. Tuhan itu tetap menyayangi kita. Bedanya apa? Bedanya kalau Bapak Ibu berdoa, spirit kita itu tenang, jiwa kita itu tenang. Ketika jiwa kita tenang, kita ngalami masalah, enggak kemerungsung. Kita ngalami tekanan, ngalami masalah, respon kita itu beda. Kalau saudara enggak berdoa, saudara ngalami masalah, bawaannya itu emosi, ngegas terus, enggak ada masalah aja ngegas. Apalagi lah ada masalah tambah dar. Seperti itu, stres dan lain sebagainya. Bukannya Tuhan tidak sayang, bukannya Tuhan tidak menyertai, enggak. Tapi respon kita ketika kita ngalami sesuatu itu beda. Kalau kita berdoa dengan tidak berdoa, beda. Saudara, jadi bukan berarti kalau kita enggak doa Tuhan tidak cinta, bukan. Tapi kalau kita tidak doa, respon kita negatif thinking, overthinking, wah pikirannya liar lah, gampang tersinggungan, galau dan lain sebagainya. Itu. Tapi ketika kita ngalami tekanan, masalah, dan kita berdoa, baca Alkitab, responnya beda. Jadi Bapak Ibu, ayo kekristenan itu jangan cuma hanya takut kualat toh. Apa sih takut kualat? Apa sih takut kualat? Apa sih enggak benar? Apa sih enggak boleh? Nah, kekristenan itu bukan takut kualat, opositi takut kualat, apa sih takut kualat. Gak bayar perpuluhan nanti takut kualat, gak begini nanti takut kualat, bukan. Kalau sekarang level iman kita seperti itu, kita harus meningkat, harus next level. Aku mau Tuhan mendirikan bait suci. Aku mau Tuhan hidupku itu ngalami perjumpaan dengan Engkau. Ini bait sucimu Tuhan. Di sini aku ngalami perjumpaan dengan Tuhan, punya satu hubungan. Ayo Bapak Ibu, jangan hidup kita ikut dihantui dengan kualat, feng shui, hong shui, apalah sono aja. Mau mendirikan rumah harus dilihat hadapnya ke berapa, kamarnya berapa, anak tangganya berapa. Ruwet lah begitu itu. Next level, itu pertama. Kedua,
berani bayar harga. Ini dari 7 juta jadi 8,5 M. Berani bayar harga karena apa? Aku mau mendirikan bait suci. Aku mau di tempat ini tuh orang Israel itu ngalami Tuhan, mencari Tuhan. Saudara, kekristenan kita itu harus hubungan dengan Tuhan. Supaya melalui hidup kita itu banyak orang itu kenal Tuhan. Melalui kehidupan kita banyak orang itu mencari Tuhan. Berani bayar harga. Saudara, Daud tidak mau cuma hanya sepetak tanah tok, tapi kompleks yang luas untuk bisa membangun kompleks bait suci. Bapak Ibu, mari dalam hidup kita harus berani bayar harga. Ekstra mengejar Tuhan. Ibadahnya ekstra, pelayanannya ekstra. Kemudian kita berani bayar harga, kita ekstra mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, passionnya kepada Tuhan, kasihnya kepada Tuhan harus ekstra, harus berani korban, berani bayar harga. Ini yang Tuhan mau, saudara. Dan yang ketiga, memperbesar kapasitas roh. Kapasitas roh itu diperbesar. Kita membuka wadah, memperbesar wadah rohani kita, wadah iman kita diperbesar. Kapasitas rohani kita, iman kita diperbesar. Kita itu menyediakan wadah itu cuman segini tok, ini ya secawan yang kecil ini tok. Itu gelas kecil ini tok, satu sloki begini. Atau segentong, atau sekolam, atau seperti apa. Ayo perbesar kapasitas roh kita. Bapak Ibu, Tuhan itu mau supaya kita itu lebih lagi menyediakan ruang untuk Roh Kudus bekerja di hati kita. Menyediakan hati, menyediakan ruang untuk Dia berkarya dalam hidup kita. Jangan dibatasi. Segini tok aja Tuhan, Engkau bekerjanya segini tok aja dalam hidupku. Tuhan, Engkau bekerja hanya ketika aku di gereja tok Tuhan bekerja. Tapi ketika aku di dalam dunia kerja, jangan. Itu bukan bidangnya Tuhan. Tuhan hanya di kotak di gereja saja. Tapi mari kita mau memperbesar kapasitas roh kita. Memperbesar ini loh, kerinduan kita kepada Tuhan. Kita memberi wadah untuk Tuhan berkarya lebih, bekerja lebih dan lebih lagi dalam hidup kita. Bapak Ibu, sebagai kesimpulan, ayo kita mau mengalami next level. Jangan beribadah karena takut dihukum Tuhan. Jangan doa karena takut dihukum Tuhan. Apa-apa takut kualat, apa-apa takut dihukum Tuhan. Tapi kita mau mulai membangun hubungan dengan Tuhan. Mendirikan bait suci. Tempat Tuhan bisa bertahta, tempat Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Ini Tuhan rumahmu, tempat Engkau menyatakan kemuliaanmu. Tempat aku ngalami berjumpa dengan Engkau. Jadikan hidupmu tempat Tuhan bertahta. Berani bayar harga. Perbesar kapasitas roh yang kita miliki. Supaya Tuhan berkarya lebih nyata dalam diri kita. Amin firman Tuhan. Kita mau bangkit berdiri.
roti dan anggur. Siapa yang belum mendapatkan hostia bisa mengangkat tangan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus bagiku. Angkat hostia itu tinggi. Pada malam ketika Yesus diserahkan, Dia mengangkat roti itu, memberikan kepada para rasul-Nya sambil berkata, "Terimalah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu." Dengar bunyi firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari sama-sama kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan itu, ini adalah darah Kristus, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk mengampuni segala dosa kita. Segala sakit, penyakit, kutuk dan kelemahan sudah ditanggung oleh darah Yesus. Dan oleh darahnya kita beroleh jalan pengampunan kepada Bapa di surga. Sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi, kelam seperti kain kesumba, tetapi akan putih menjadi seperti bulu domba, seperti salju. Dengar bunyi firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari sama-sama kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita. Ingat salur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus bagiku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jika sungguh-sungguh engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah keluargamu, pernikahanmu, pekerjaanmu, pelayananmu, studimu, keuanganmu, imanmu, dengan bawa segala berkat dan sukacita surgawi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau
engkau dengan wajahnya dan beri engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya, amin. Tapi ku percaya Tuhan sampai pertolonganku. Kepada siapa aku tak akan goyah. Tuhan sampai pertolonganku. Kepada siapa aku tapi ku percaya. Percaya.